Apa sih AXR ini? AXR ini adalah rally raid yang saat ini sedang sangat populer di dunia, dan salah satu puncak dari rally raid itu adalah Dakar Rally. Saya kebetulan juara 1 T1G atau T1G. T1G itu apa? T1G itu adalah, nah itu alasan awalnya kenapa saya merapat ke MCI Carbon dan pakai produk MCI Carbon itu, gara-garanya throttle body itu tadi. Oke Masku, kali ini kita sudah ada di depan mobil Hilux Rally yang digunakan Mas Memen selama AXR ya Mas? Siap. Kita mulai dari awal mula mobil ini dulu deh Mas. Ini basicnya Hilux yang apa Mas? Ini Hilux Revo Hilux Revo tahun 2020. 20, oke. Pertama kali saya pakai di tahun 2023, dan dari standar sekarang dimodifikasi menjadi seperti ini. Oke, jadi basic mesinnya itu yang Hilux Revo bensin ya Mas? Karena Enggak, tadinya Hilux Revo diesel. oh diesel awalnya. Diesel, engine swap, jadi pasang mesin bensin. Oh gitu, engine swap ya berarti ya? Oke. Gitu. Namanya 3UZ FE 4300 cc yang menjadi alat saya untuk perang di rally. Betul. Terus kita mulai bahas modifikasinya nih Mas. Dari depan dulu deh Mas. Ini dari atas dulu. Ini pakai apa Mas? Kap mesin MCI Carbon nih Mas. Oke, ini kap mesin. Ini pakai MCI Carbon. Jadi kalau diperhatiin, ini ada stiker. Nah, bagian ini tetap kita pertahankan karbonnya. Kanan dan kiri. Expose ya? Expose. Ini Mas, di antara, kan ini udah pasang part karbon dari MCI Carbon, dari mulai kap mesin, terus dari bagian kanan kiri, pintunya itu udah pasang dari part MCI Carbon ya Mas? Iya. Dari sekian banyak brand karbon di Indonesia nih Mas, kenapa pilihnya MCI Carbon? Jujur awalnya karena dengar cerita teman-teman. Awalnya. Dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut. Sebenarnya di Thailand mungkin ada banyak sekali produk karbon yang memungkinkan saya untuk bisa pakai sebenarnya. Yang saya tinggal beli pada sampai sana saya tinggal pasang gitu ya. Cuma pertimbangan memilih MCI Carbon itu karena dari mulut ke mulut satu-satunya produk yang memungkinkan kuat untuk rally MCI Carbon. Nah, dan ternyata terbukti betul pada saat saya dikirimin produknya MCI Carbon, pemasangannya gampang dan bentuknya presisi semua. Fitmentnya pas ke body ya Mas? Sangat pas di body. Kap mesin dan lain sebagainya. Saya ada mengalami kesusahan sedikit di bagian pintu, cuma mungkin mobilnya pernah saya pakai terbalik kebetulan. Mungkin ada bagian tertentu yang tulangnya pada saat pengembalian tidak terlalu sempurna, jadi hanya itu aja. Tapi kalau dikit ya? Yang lainnya nggak ada isu. Oke. Gitu. Kalau tentang fungsi teknisnya nih Mas di rally, yang kerasa setelah pakai karbon ini gimana Mas fungsi teknisnya nih? Akselerasi mobil saya berubah jauh. Jauh ya? Karena mobilnya sekarang menjadi ringan, dan kayak tadi saya cerita, karena pembatasan throttle body itu tadi, membuat saya mesti ekstra untuk ngeluarin tenaga. Nah, si karbon, produknya MCI Carbon ini menyumbang lumayan banyak bantu saya untuk bisa berakselerasi dengan cepat. Mantap nih Mas. Oke, sekarang kita bahas modifikasi yang lain nih Mas. Oke. Dari depan ini ada winch Mas. Ya. Berarti kalau di lintasan itu Mas Memen tuh narik sendiri, kalau misal kejebak di lumpur itu narik sendiri atau manggil helper Mas? Ke driver saya turun. Oh, ke driver turun? Ke driver saya turun. Terus disangkutin kayak gitu? Sangkutin, ada winching point, kita bawa strap dan lain sebagainya. Jadi saya pasang winch depan belakang yang emang kita siapin jangan sampai pada saat saya stuck saya nggak bisa keluar. Karena kembali lagi, emang rally itu harus finish dengan kondisi apapun gitu ya. Kita siapkan alat recovery-nya winch depan belakang. Saya pakai yang depan, saya pakai Warn 9,5 XP. Motornya saya ganti pakai Black Series yang HP-nya lebih besar dan lebih cepat putarannya. Kalau yang belakang saya pakai Warn VR 10 bisa pakai. Kalau dari perlampuan ini headlamp-nya standar atau ganti? Standar. Oh standar ya? Standar. Berarti untuk penerangannya cukup ya Mas? Cukup. Saya ganti bohlam LED pasang di sini, sejauh ini nggak ada masalah. Yang agak cukup lumayan banyak perubahannya sebenarnya kalau diintip pakai kamera, adanya di sektor kaki-kaki. Oke, kita bahas kaki-kaki nih Mas. Soalnya yang spesial dari rally itu menurut saya kaki-kakinya. Kaki-kaki. Ini kaki-kakinya diapain aja? Dari mulai ban dulu deh Mas. Ban yang saya pakai ini produknya Delium Tire. Delium Tire ini pabrik ban di Medan. Mereka selama ini supply ban itu untuk ke Timur Tengah dan Amerika. Penjualannya di Indonesia itu mungkin hanya 20-30%. Nah, ini salah satu produknya mereka. Yang saya pakai adalah Delium Terra Warrior ukuran 265
70 ring 17, tapi ban ini custom. Customnya gimana tuh? Jadi ini yang saya pakai komponnya adalah kompon ban rally, Oke. karena Delium ini produksi juga ban rally dengan sidewall yang dimodifikasi lebih keras. Oh, berarti hard ya? Jadi lebih hard. Oke, ini depan belakang. Saya pakai ban cadangan 2 dari belakang, dan kita setiap kali rally itu mungkin perlu sekitar 14 sampai 16 ban lah untuk satu kali event. 16 ban satu kali event. Satu kali event. Cukup boros juga ya? Nah, velg ini produknya Amerika. Oh, Amerika. Method race wheel namanya. Jadi kalau teman-teman lihat di event-event Baha 1000, Baha 500, rata-rata ada tulisan method. Ini velg yang saya pakai. Ini tipe terbarunya mereka, MR709 heavy duty. Di dalamnya ada teknologi namanya bead grip untuk ngunci ban, yang dia bisa lari kecepatan 80 km per jam dengan kondisi hanya 8 PSI. Tidak akan lepas dari velg. Ditambahin lagi dengan bedlock di samping untuk menjaga. Ini tipe terbarunya mereka. Saya pakai method ini dari tahun 2024. 2024. 2023 saya pakai velg standar, saya kehabisan ban karena lepas terus. Begitu saya pakai method, urusannya selesai. Aman ya? Aman. Dalamannya nih mas? Dalamannya? Ya. Arm saya menggunakan produknya Amerika juga, Total Chaos namanya. Total Chaos long arm, ini extend 5 cm satu roda, atas bawah si Total Chaos itu tadi. Pakai armnya mereka, kemudian suspensi saya pakai Mamba Racing Shock yang emang didesain dan diproduksi khusus untuk bobot mobil saya ini dari pabrik. Saya disupport juga sama mereka, dan menggunakan double shock kalau di situ. Double shock? Double shock, ini ada coil over shock yang bawaannya dia. Ada lagi shock 3-way di belakangnya, jadi ada 2 shock breaker di sini dengan sistem pendingin yang satu piggyback dan satu reservoir. Ini setting kompres dan reboundnya cukup dengan klik dan cukup lumayan sensitif. Saya udah uji coba beberapa kali dan udah ketemu settingan yang pas. Oke, ini bagian suspensi depan. Nah, kalau belakang nih settingannya sama atau beda mas? Kalau suspensi belakang ini saya pakai coil over shock juga. Mamba Racing Shock, travelnya 12 inch, tapi hanya single shock karena bobot belakang tidak terlalu berat. Oh, berarti shock belakang tuh di tengah? Enggak, tetap ada di titiknya dia ini, di sini. Seperti biasa, cuma naik aja ke atas posisi. Oh, kayak gitu. Oke. Oh ya mas, ini aku baru ngeh. White body ya mas ternyata? Iya. Oh, white body. Berarti white body-nya itu di custom juga mas? Enggak. Di custom. Dari bodinya dia dikeluarkan. Karena ngimbangin tadi yang arm long travel tadi itu. Oh iya, biar bannya nggak keluar ya? Biar bannya nggak keluar. Karena secara regulasi, kalau banyak keluar dari fender, kita nggak akan lolos scrutiny. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose. Oh ya mas, denger-denger nih, Rally XCR ini karena melintasi beberapa track yang mungkin ada di jalan raya juga ya mas, di jalan raya legal. Jadi mobilnya juga harus road legal ya mas? Iya. Oke, berarti dari lampu, terus kemudian berarti juga ada plat nomor ya mas? Ada semua terpasang. Seperti mobil lainnya di jalan raya lah. Berarti harus ngikuti peraturan di jalan raya ya? Betul. Bukan cuma modifikasi untuk kebutuhan rally aja ya mas? Betul. Oke mas, terus kalau kesusahan nih mas, memasang plat karbon ini selain dari pintu tadi apa mas? Kalau kap mesin ini ada kesusahan nggak mas? Nggak ada isu. Plug and play semua. Plug and play semua ya? Iya, aman semua. Jadi itu tadi masku, kalau pasang part dari MCI Carbon itu kita udah jamin plug and play, udah presisi ke body ya mas? Iya. Nah, mungkin kalau ada kesusahan itu mungkin ada beberapa cara pemasangan yang mungkin kurang pas, atau mungkin ada di body mobil yang dulunya itu ada track record yang kecelakaan atau apa kayak gitu ya mas? Oke. Dan sejauh ini proses pemasangan pun saya komunikasinya sangat mudah dengan timnya MCI Carbon. Apapun jadi kesulitan, mereka dengan sangat cepat jawaban dan jelasin. Harusnya sih sangat recommended, fast respon, dan kita mesti bangga pakai produknya Indonesia lah. Siap, terima kasih Mas Memen. Oke. Kalau dari interior nih Mas, kita bisa masuk ke dalam? Monggo Mas, silakan. Oke Masku, jadi kali ini kita akan membahas interior dari Hilux XCR ini. Ini kelihatannya udah diubah banget, udah beda banget soalnya Mas. Apa aja nih Mas yang diubah mulai dari depan dulu? Standar lah roll bar, kita pakai 6 titik dan ngikutin regulasinya FIA. Karena ada ketentuan diameter roll bar, ketebalan pipa, dan lain sebagainya.
Itu kita ikutin karena itu berkaitan dengan safety. Tapi saya mempertahankan tampilannya tetap kelihatan keren. Jadi door trim asli masih kepasang, dashboard tetap kepasang, sisanya sama pasang. Jok saya menggunakan Sparco, kanan dan kiri, setir saya menggunakan Sparco, kemudian sisanya standar lah yang lainnya. Berarti tetap mempertahankan biar ini tuh biar kelihatan mobil normal ya mas? Mobil normal. Standar, bukan biasanya kan mobil balap itu door trimnya copot, dashboardnya udah nggak ada, Siap. udah nggak kelihatan mobil kayak gitu. Mas. Siap. Saya rasanya rally panjang, saya perlu juga ini jadi rumah saya selama berhari-hari. Jadi harus nyaman juga ya. Jadi bikin senyaman mungkin. Menurut saya pabrik udah bikin Toyota udah mikirin lah tangan mesti di mana, pegang saklar buat power window di mana. Mereka semua sudah dihitung dimensinya, posisinya. Jadi saya pertahankan itu karena menurut saya Hilux mobil yang emang nyaman untuk dipakai di dalam ya. Kebetulan ini adalah yang saya pakai Revo yang tipe V. Jadi emang dalamannya emang udah cukup lumayan bagus ya. Kalau di bagian belakang ini baris kedua joknya udah dihilangkan atau gimana mas? Saya hilangkan. Oh hilangkan ya? Hilangkan. Ini mungkin kalau boleh diintip, monggo mas. Oh ya. Ini belakang saya pakai AC double untuk dinginin kami karena satu AC nggak cukup. Saya pakai AC elektrik depan dan belakang, satu kepasang di depan, satu dipasang di belakang untuk dinginin kami di kabin. Oke, belakang saya alih fungsikan kosong. Yang tadinya ini ada jok satu untuk co-driver saya yang satunya, cuma co-driver saya agak kesulitan cuti, jadi saya hanya dengan satu co-driver dari Thailand. Oh co-drivernya tuh ada dua berarti? Tadinya dua. Oh dua. Belakangnya ada satu jok lagi tadinya. Oh, itu juga dua itu dua-duanya ikut race juga? Ikut race dan baca dia. Oh. Untuk jagain bacaannya si co-driver yang utama. Oh iya kayak gitu. Gitu. Oke, nah ini sekalian mumpung dibuka pintunya ya mas. Siap. Ini ada tanda keaslian kalau kalian masku menggunakan produk dari MC Carbon, ini ada emblemnya di sini. Mas. Oh. Ya, jadi ini Oke. ada emblemnya masku, Mas Memen. Ini tanda keaslian produk kami dan Oke. juga ini ada serial number. Jadi ini angkanya tuh bukan cuma angka acak, tapi ini Asik. memang bisa di tracking. Oh. Jadi memang kalau ada beli part bekas itu apakah ini produk asli atau enggak, ini bisa di tracking lewat sini. Oke, Kayak gitu, Mas. luar biasa. Ya. Luar biasa. Siap. Ya kayak gitu masku. Kalau di bagian bak belakang nih ada apa aja mas Parti? Siap. Ada ban. Monggo kita dari belakang ya. Oke, ini ada dua ban serep. Kemudian ini ada box buat alat recovery saya. Ada strap, ada snatch block, ada omega shackle dan lain sebagainya di sini. Di sini ini ada ground anchor namanya. Itu buat apa tuh mas? Kalau ternyata nggak ada winching point, dipakai buat winching point. Oh. Dia modelnya kayak cangkul gitu. Nanti strapnya diikat di sini pakai omega shackle. Ini ada winch dan ini ada dongkrak. Oh. Dongkrak aluminium. Dan ini bagian bawah baknya udah dihilangin ya? Dihilangin. Oke. Dengan pertimbangan untuk meringankan beban mobil. Oh, meringankan berat tadi ya? Iya. Oke. Dan seperti yang tadi dibilang masku, karena ini mobil Revo Eagle, jadi ini ada plat nomornya di belakang. Siap. Dan itu juga ada buat kalau di pasir-pasir ya mas? Iya. Gitu ya? Kita Oke. bawa mud flap di situ jaga-jaga kalau ternyata diperlukan. Oke. When I roll with you, everything is alright. Nah oke masku, itu dia tadi video kita bersama Mas Memen. Kita udah dijelasin banyak hal tentang ASCR, tentang ceritanya Mas Memen bisa jadi juara satu di kelas ASCR T1G, dan juga mereview mobil yang digunakan selama ASCR ini Mas Guada. Tentunya ada part karbon dari MC Carbon, dan kebetulan saat ini Mas Memen lagi press conference ya Mas? Ya, Bisa ya. dijelasin Mas, ini lagi ada acara apa? Press conference-nya gimana? Oke, hari ini kebetulan tanggal 22 Juli 2026, saya bikin press conference bersama teman-teman yang akan berangkat. Lebih tepatnya ngumpulin semua sponsor dan teman-teman dekat, karena saya merasa sponsor itu adalah bagian dari saya yang mensupport perjalanan saya. Mereka mendukung apapun yang saya lakukan selama dalam tanda kutip positif. Kumpulnya ini lebih dalam rangka bukan hanya press conference, tapi berdoa bersama. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan semuanya, dan mendapatkan podium terbaik buat seluruh tim Indonesia yang berangkat. Kalau balapannya itu tahun ini tanggal berapa Mas? Tanggal 10 sampai tanggal 15 Agustus. Oke, 6 semoga hari. dilancarkan semuanya ya Mas, dan Siap. dapat hasil yang diharapkan semua juga, yang Siap. terbaik juga. Amin. Ya. Oke Mas Memen, terima kasih untuk kasih, Mas. penjelasannya selama ini. Oke. Terima kasih udah berkenan buat konten bareng tim MC Carbon Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Memen. Kita mesti bangga
dengan MCI Carbon ya. Produk lokal. Produk Indonesia. Bangga karya anak bangsa. Oke, itu dia tadi Masku, kita sharing, bukan kita sharing sih, Mas Memen yang sharing ya. Mas Memen sharing tentang semuanya, tentang rally, tentang ASCR, dan juga paling utama Hilux ASCR yang tentunya pakai part dari MCI Carbon. Udah dijelasin banyak hal tadi, Masku bisa lihat dari awal sampai akhir itu daging semuanya. Buat Masku yang pecinta 4x4 khususnya off-road, wajib banget nonton video ini. Dan terima kasih buat Masku semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Terima kasih, apabila ada kesalahan dari saya ataupun Mas Memen, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan kita tim MCI Carbon sangat menerima saran dan kritik Masku semua lewat kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe juga ke channel YouTube-nya MCI Carbon. Saya Hafid, terima kasih dan sampai jumpa. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much bullshit to mention. Try to fill my cup, I try to measure up. Nothing seems to satisfy. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better.